Thank you. Halo, selamat pagi semua teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube. Nama saya Dwi dari Balikpapan. Saya boleh sharing ya? Pada pagi hari ini saya mau sharing tentang impian. Ya, setiap orang pasti punya impian, termasuk saya. Kalau saya boleh cerita, background saya, dari masa kecil saya, sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa banget ya. Menengah, malah bahkan cenderungnya menengah ke bawah. Seperti itu ya. Tapi nggak tahu, di masa-masa saya kecil itu ya, saya tuh punya impian, sebenarnya simpel aja, dua sebenarnya impian saya waktu itu. Impian jadi orang yang sukses, dan impian untuk keliling dunia. Makanya saya waktu itu jadinya setiap sekolah ya, saya termasuk orang yang tekun belajar, nggak neko-neko, selalu ranking dari SD, SMP, SMA. Tapi ternyata pada saat saya kondisi SMA itu orang tua saya, kan mama saya kan ibu rumah tangga, papa saya itu seorang karyawan di migas. Pada saat itu papa saya kena namanya PHK. Bayangin ya, PHK otomatis penghasilannya stop. Dan itu berimbas ke saya. Saya akhirnya waktu itu nggak bisa melanjutkan ke kuliah. Itu sedih banget loh Bapak Ibu. Gimana ya? Karena saya pikir ya, saya ini kan orangnya, modal saya waktu itu cuma modal mau belajar aja. Ya kan? Sedangkan teman-teman saya waktu itu di zaman kelas saya ya SMA itu, ada yang suka bolos, sekolahnya ya main-main, tau lah ya, nggak serius seperti itu. Tapi mereka bisa melanjutkan kuliah ke universitas favorit. Dan sedangkan saya waktu itu lulus SMA saya langsung kerja, ya, karena saya nggak menyusahin orang tua saya memutuskan saya langsung kerja waktu lulus SMA. Tanpa hanya modal ijazah SMA, saya kerja. Saya kumpul-kumpulkan uang, setahun kemudian saya kuliah hanya D1. Dari D1, saya ingat impian saya, wah saya kan pengen keliling dunia ya, jadi saya mencari pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Jadi saya melamar kerjaan di travel agent. Ya kan, travel agent itu kan dunia traveling ya, saya pikir cocok gitu loh. Saya bisa kerja situ, siapa tahu nanti saya bisa keliling dunia. Tapi ternyata jadi karyawan waktu itu gajinya nggak seberapa. Bahkan kalau saya ya kumpul-kumpul uang setahun, gaji dikumpulin bahkan 2 tahun dengan saya bisa liburan. Tapi liburannya paling jauh ke Bali. Pergi ke Bali atau ke Surabaya. Tapi pulang itu kerja lagi ngumpulin duit ya kan. Udah habis-habisnya. Bahkan tapi saya lihat kan saya bagian isu tiket ya. Kok ada ya orang bisa berangkat ke sini, berangkat ke sana, berangkat ke luar negeri. Nah, saya waktu itu punya impian satu, keluar negeri. Ya udah saya bikin paspor ya, teman-teman ya. Bikin paspor, tapi ternyata sampai 5 tahun paspor itu ada, tapi kosong. Nggak berangkat kemana-mana sampai expire ya kan. Tapi itu dalam arti ya, wah mau bikin paspor lagi agak malu nih, nanti aja sudah. Nah, saya akhirnya menikah, suami saya seorang kontraktor. Di tahun 2011, itu saya dikenalkan oleh bisnis ini oleh Ibu Rona. Ya, teman saya di Balikpapan, waktu itu dia ngomong gini, "Wi, ayo ini bisnis ini keren loh. Nanti kita bisa passive income. Nanti kita bisa keliling dunia. Rekening kita setiap hari diisi, setiap minggu diisi. Suatu saat kita kerja nggak kerja uangnya ngalir." Wah, bagi saya itu menarik banget ya. Ya udah, saya tertarik banget, pingin join. Tapi apa daya, saya seorang ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan. Suami saya nentang habis, nggak boleh join. Tapi saya nekat. Saya pinjam uang, join yang terbaik Diamond, ya kan? Karena saya pikir gini, iya ya sayangnya kalau bonusnya kecil, ya udah sekalian ngutang yang gede aja deh Diamond, biar saya dapat bonusnya gede. Maksud itu, saya polosnya begitu aja, nggak ngukur kemampuan. Ya suami saya ngelarang itu ya mungkin dia setelah saya cerita-cerita ya, suami saya ternyata punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan bisnis-bisnis yang seperti ini ya, network marketing, MLM, banyak yang tidak berhasil. Apalagi dilihat saya waktu itu. Saya orangnya pemalu, pendiam, nggak bisa ngomong, nggak bisa bisnis. Ya udah, tambah bentengnya suami saya tambah nggak ngasih izin. Tapi saya nekat loh Bapak Ibu, nekat maju terus gitu ya kan. Sampai satu saya ingat waktu itu ya ada acara di Balikpapan, masih pertemuan ya, ada Ibu Iin, itu mentor bisnis kita datang dari Surabaya, saya nekat datang. Itu saya dicariin sama suami saya. Saya hampir ditarik keluar dari pertemuan kalau ketemu waktu itu.
untung salah gedung. Kalau waktu itu saya ditemukan, nggak ada saya hari ini, ya kan? Ya kan? Tapi negatifnya suami saya itu bisa berubah pada saat kami datang ke acara bootcamp-nya FFG. Nah, di situ dia hatinya berubah, pikirannya terbuka. Dia bilang, FFG ini beda dengan bisnis yang mirip-mirip seperti ini. Gitu loh. Jadi akhirnya setelah itu kami serius bangun bisnis ini, dan pada waktu itu saya join ya 2011 pertengahan, pas ada promo. Saya ingat banget waktu itu promo naik kapal pesiar. Kayak kapal Titanic itu loh, kapal mewah itu ya kan. Nah, itu waktu itu saya bilang, wah saya harus dapat ini, saya harus dapat ini. Jadi waktu itu saya berjuang 3 bulan, itu bisa saya mendapatkan tiket gratis naik kapal pesiar waktu itu ke Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand. Wah, saya bilang, wah seneng banget. Akhirnya saya punya paspor yang benar-benar stempel. Ya, bukan cuma paspor kosong. Ini teman-teman lihat ya. Tahun 2012. Oh, ya 2012 saya pertama kali berangkat. Kan promonya 2011, tapi 2012 itu pertama kali saya berangkat ke luar negeri. Untung tingkahnya nggak udik-udik amat di luar negeri itu. Ya kan? Tapi bersyukur banget deh. Ternyata bukan cuma sampai di situ ya. Kami membangun bisnis ini dengan sangat serius, melalui mentoring program, ya kan? Terus duplikasi cara kerja itu, akhirnya banyak banget impian kami yang terjadi. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya? Oke. Ini adalah slide-nya. Everything start with a dream. Segala sesuatunya dimulai dari impian. Ya kan, impian saya pertama itu adalah cuma keliling dunia. Terus maunya uangnya juga masuk rutin, ya kan? The next gambar berikutnya. Ya kan? Nah, saya melakukan bisnis ini sangat serius loh Bapak Ibu, dalam arti di sela kesibukan saya waktu itu. Nah, ini saya ya bersyukur banget ya, puji Tuhan, bukan cuma negara-negara itu, ternyata setiap tahun itu kami berangkat ke luar negeri ya, dari yang ke Korea, Dubai, Shanghai, ke Jepang. Bahkan saya seorang yang pemalu pendiam ini ternyata dari sekolah FFG itu bisa berubah jadi orang yang bisa sharing, ya kan, punya percaya diri. Ya ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ke Yerusalem, ya kan, ke Yordan, Korea, bahkan yang terakhir ke Mesir. Nah, asiknya pada saat jalan-jalan pun ternyata rekeningnya diisi terus. Nah, itu menarik nggak? Ya kan? Yang dulunya bisa kalau liburan uangnya berkurang, tapi ini liburan ditransferin bonus terus. Seperti itu ya, dan saya bersyukurnya gini loh. Ternyata apa yang saya bangun bersama suami itu ya, satu sumber namanya passive income, itu menyelamatkan di saat yang tepat. Suami saya kontraktor dan kami tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan itu sumber penghasilan utama, bisnisnya bergerak di bidang batu bara ya, minyak, kelapa sawit. Itu di tahun-tahun 2015, 2016, bahkan sampai 2017 itu ternyata dampak krisis itu mengena ke proyek suami saya sebagai seorang kontraktor tuh selama 3 tahun nggak ada proyek. Bayangin ya, ternyata sumber penghasilannya stop loh Bapak Ibu. Karena faktor ekonomi di luar ya, segala macam yang tidak bisa kita tebak. Tapi saya bersyukur banget, terima kasih Tuhan ya, waktu itu ternyata pilihan saya untuk join, bergabung, dan serius di bisnis ini, itu seluruh income kami selama 3 tahun itu kami hidup dari bonusnya di FFG. Seperti itu rutin. Saya bilang, thanks God banget. Sumber uang yang menyelamatkan. Ya, boleh tampilkan slide berikutnya. Jadi di sini saya nggak sendirian, saya senang banget. Ternyata saya juga ada mentor-mentor pembimbing saya thank you ya, buat Pak Hardi, Bu Mary di Balikpapan, yang usianya jauh lebih muda dari saya, ya kan? Tapi mereka bisa membuktikan dari seorang yang pemalu, pendiam, dulunya pemilik toko handphone, tapi tahun 2011 sudah financial freedom, impiannya banyak tercapai, ya kan? Thank you ya buat Pak Hardi, Bu Mary. Dan berikutnya ada Bu Iin, Pak Lut, ya kan? Saya kenal juga bareng ya. Ya, satu inspirasi yang luar biasa, saya bilangnya itu yang membuat saya waktu itu nekat datang pertemuan, walaupun dilarang ya. Salut buat Bu Iin, Pak Lut ya, thank you buat hatinya. Seorang yang dulunya punya hutang banyak, tapi dalam 1 tahun ya hampir 1 miliar tuh lunas dalam waktu setahun. Saya bilang, berarti bisnis ini besar banget duitnya, asal kita serius, ya kan? Ada boiling. Ini inspirasi saya juga, lulusan SMA, ya mirip-mirip sama saya ya,
tapi sekarang itu punya jaringan bisnis global banget. Oh, luar biasa. Thank you buat Bu Ailing ya. Impian yang banyak terjadi. Dan bukan cuma itu, ternyata pada saat saya menjalankan bisnis ini, bukan cuma saya yang bisa mencapai impian, tapi tim-tim saya juga sama bisa mencapai impiannya. Di sini ada Pak Indra dengan Ibu Herta ya, seorang top manager dan pengusaha. Saya tahu banget waktu itu, waktu join, dan serius, secara keuangan mereka juga sangat oke dari pekerjaan mereka. Tapi tetap ternyata setiap orang punya impian yang jauh lebih besar ya. Ingin satu kehidupan yang bebas keuangan, bebas waktu. Nah, ini bisa ditemukan di bisnis ini. The next slide. Gambar berikutnya. Nah, ini tim-tim saya dari berbagai macam background, dari ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, bahkan profesional ya, ada dokter. Dari yang awalnya kita nggak pernah kenal, tapi karena kami punya tujuan yang sama, kami punya impian yang besar, kami mau perubahan hidup yang jauh lebih baik, akhirnya kami sama-sama nih, ayo kita gandengan tangan yuk, kita sama-sama wujudkan impian. Dan saya thank you buat semuanya, saya senang banget, saya happy banget, ternyata mereka bisa mencapai impiannya satu demi satu. Bahkan di masa pandemi ini, di masa kita kerja dari rumah ini, banyak sekali yang mengalami namanya peningkatan penghasilan. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat, ada yang 5 kali lipat. Saya bilang, wow, thank you banget, ini bisnis yang sangat keren, bisnis yang bisa membuat impian kita terjadi. Seperti itu. Dan saya yakin teman-teman yang ada di Zoom, ada yang di YouTube, semua orang punya impian. Saya yakin semua punya impian, entah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu punya impian, tapi hanya terkubur di dalam hati atau angan-angan. Coba deh, tulis. Tulis saja dari hal yang paling simpel sampai hal yang paling besar. Hidup cuma sekali. Ada kesempatannya, percaya, imani, lakukan, action. Saya yakin dan percaya, the next, mungkin teman-teman yang akan juga punya sharing yang luar biasa, bahwa impiannya satu demi satu bisa terjadi. Mungkin itu sharingnya dari saya, Kelvin.